lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid Darussalam Pelayaran yang berbahagia rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaul Husna As-Salam. Kita berada di Masjid Babus Salam sesuai dengan nama Allah As-Salam. Mari kita menyebut nama Allah As-Salam sebanyak 20 kali. Ya Allah ya Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Salam, 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 Ya Allah ya Salam. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat berkat kita berada di masjid rumah Allah As-Salam Babus Salam ini. Kita sekarang ini berada di Masjid Darussalam sebagai tamunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini tamunya Allah yang insya Allah sebagai tuan rumah di tempat ini akan memuliakan tamu-tamunya. Allah Subhanahu wa taala menjamu tamu-tamunya dengan maghfirah, dengan hidayah, taufik dan inayah. Dan kita insya Allah akan mendapatkan itu semua ketika kita berada di tempat atau Baitullah, rumah-rumah Allah. Termasuk Masjid Babus Salam ini merupakan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Dan mari kita bersama-sama juga memperbaharui niat i'tikaf kita di dalam masjid ini, di dalam rumah Allah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat karena Allah taala. Jadi iktikaf itu berdiam di masjid dengan berniat, namanya iktikaf. Jadi kalau kita ingin berniat beriktikaf di masjid, terlebih dahulu dari rumah berwudu yang baik, kemudian berjalan ke masjid, sampai di masjid kalau ada waktu salat 2 rakaat tahiyatul masjid, habis itu kita berniat i'tikaf. Maka selama itu kita dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun i'tikaf ini tidak harus kita berzikir. Cukup datang ke masjid, berniat i'tikaf, sebentar tidur di masjid, itu sudah dapat pahala i'tikaf kita. Lagi yang lebih baik lagi, jangan tidur membaca zikir di dalam masjid, itu tambah lagi niat pahalanya. Jadi berniat i'tikaf tambah kegiatan. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat-malaikat yang Allah kirimkan khusus. Allah kirimkan mencari tempat-tempat majlis zikir. Jadi malaikat Allah itu macam-macam, ada Raqib, ada Atid, ada Ridwan, ada Malik. Nah, ada malaikat yang khusus Allah kirimkan di permukaan bumi ini mencari majlis-majlis, tempat-tempat pengajian zikir-zikir atau tempat-tempat majlis taklim. Dan di saat ini, walaupun kita tidak melihat, waktu ini dituruni oleh malaikat-malaikat Allah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Innalillahi malaikatun, bagi Allah itu punya malaikat yang mencari tempat-tempat pengajian, dan malaikat ini bersusun-susun sampai ke
langitnya Allah Subhanahu wa taala, sampai ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita tidak melihat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam hari ini kita membaca kitab daripada karya Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, kitab Imam Nawawi. Kitabnya kitab Al-Azkar. Kita baca muqaddimahnya dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul muallif. Muqaddimah daripada Imam Nawawi. Ahmadulillahil wahidil qahhar. Ujar Imam Nawawi, aku memuji Allah Al-Wahid yang esa, Al-Qahhar yang memaksa. Jadi Allah itu esa, esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada afalnya. Al-Qahhar yang memaksa. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya nama Al-Qahhar. Banyak nama Allah itu, Al-Qahhar, Al-Wahid, Al-Aziz, Al-Ghaffar. Nah, jadi Al-Wahid yang esa, yang satu nama Allah itu. Al-Qahhar yang memaksa. Jadi kita ini sebertaan di dalam kekuasaannya Allah. Kita ini dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya kehendak, yang ada hanyalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita ini la haula wala quwwata, tidak ada daya, tidak ada upaya illa billahil aliyil azim, kecuali daya upaya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini dipaksa oleh Allah. Keadaan kita seperti ini, kita tidak mampu untuk menolaknya. Contohnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita seperti ini, keadaan kita seperti ini. Kita diciptakannya hidup sederhana. Hidup sederhana. Kita ini diciptakan Allah hidup sederhana dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberi rezeki kita itu sudah pas takarannya, pas ukurannya sudah. Pas ukurannya sudah. Kita ingin menjadi orang kaya, sekuat tenaga kita berusaha siang dan malam menjadi orang kaya, tidak akan mampu kalau tidak sesuai dengan takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita ingin jadi orang fakir miskin, kada kawa juga kalau tidak menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Banyak para sahabat itu, Abdurrahman bin Auf ingin menjadi orang yang miskin. Beliau sedekahkan hartanya, beliau infakkan hartanya habis. Tapi akhirnya jadi orang kaya lagi sih dia. Pernah terjadi Abdurrahman bin Auf ini. Jadi Sidin ingin jadi orang miskin, jadi orang fakir. Jadi harta Sidin itu Sidin sumbangkan. Kemudian ada duit Sidin tutup hari. Yang ada kurma di Madinah. Waktu itu musim di Madinah ada musim kurma. Kurma itu kurma busuk, kurma yang rusak sudah. Jadi dia Abdurrahman bin Auf, wahai para penduduk Madinah, siapa yang ingin berjual kurma, aku tukari dengan harga yang mahal. Kurmanya kurma busuk, jadi dipakai. Di antara orang kurma Sidin ke rumah, masuk ke gudang semua kurma itu, kurma yang tidak bisa dimakan, yang busuk. Beliau ingin jadi orang miskin. Di harta Sidin itu habis, Sidin sumbangkan untuk membeli kurma-kurma orang. Ingin jadi orang miskin, tapi kada bisa. Akhirnya sudah tiba-tiba terjadi ada di negeri Yaman wabah penyakit kayak corona itu, penyakit bahari itu kayak wabah penyakit. Akhirnya raja dari Yaman itu mencari kurma yang busuk yang dari Madinah, ditukari dengan harga yang sangat mahal. Jadi cari-cari ada kurma busuk di sini, ada punya Abdurrahman bin Auf. Jadi wahai Abdurrahman bin Auf, kurma yang berapa gudang itu diborong semua oleh raja, ditukari semua dengan harga yang mahal. Akhirnya beliau jadi orang kaya lagi. Kalau kawa jadi orang miskin. Padahal beliau hadis Nabi kan, ajar Nabi, Abdurrahman bin Auf, engkau sahabatku yang terakhir masuk surga nanti. Jadi beliau itu sahabat Nabi yang dinyalakan Nabi, sahabat yang terakhir masuk surga. Kenapa? Karena beliau hisabnya, perhitungannya sangat banyak.
Nah, jadi beliau ingin menolak hadis ini, aku di sini ingin masuk surga cepat-cepat. Jadi ingin jadi orang miskin, kada kawa juga. Nah, itulah takdir Allah Subhanahu wa taala Al-Qahhar. Allah itu Maha mengarasi, Maha menguasai kita. Demikian juga keadaan kita seperti ini. Kita ingin hidup sederhana, cukup. Dan Allah memberi rezeki itu takarannya, ukurannya sudah pas. Umpamanya ulun ini Allah beri rezeki 1 miliar sekarang ini. 1 miliar diberi rezeki oleh Allah, kada tahan otak ulun, kada tahan. Bisa stres, ada kau guring, ada kau istirahat. Punya Mas Ajis diberi duit 20 miliar. Bisa kada tahan juga, ada lagi duduk sini, kada ada lagi bisa ke mall, kita bisa ke Jakarta, kada ada lagi ke pengajian, kada bisa lagi sudah. Jadi takarannya sudah pas itu gaji hanya 500 sehari, cukup sudah itu, pas sudah ukurannya itu, kada kau dilebihin lagi. Karena Allah sayang kepada kita, kadang kita disugihakan, dikayakan sekaya-kayanya. Jadi Allah Ta'ala itu memberi rezeki pas sudah takarannya, kada kau diprotes lagi. Ini 1 miliar kosong masjid nih, ada harapan lagi. Mikirkan ini, mikirkan beli ini, mau sana ada kawan. Nah, jadi Allah Ta'ala Al-Qahhar. Jadi syukuri apa yang diberikan Allah, yakini bahwasanya itu pemberian Allah itu sudah pas, ada mau salah lagi. Al-Azizul Ghaffar, dari Imam Nawawi, Allah itu Al-Aziz, Al-Mulia, Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Allah itu Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Jadi nama Allah itu kan Al-Ghaffar, Asy-Syakur, As-Sabur, Al-Ghaffar. Artinya Allah itu Maha Pengampun. Kalau kita umpamanya ada orang berbuat dosa sepanjang hidupnya, 50 tahun, 60 tahun berbuat dosa, tidak sembahyang, tidak puasa, tidak sholat, orang ini bertobat 1 menit kepada Allah, ya Allah, aku tobat kepadamu, saat ini tidak sembahyang, tidak puasa lagi, aku akan puasa. Itu semua dosa-dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nama Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Cuma jangan dosa ini berkaitan dengan makhluk. Kalau dengan makhluk Allah tidak ikut campur. Cuma kalau urusan dosa dengan Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosa kita kepada Allah, kita taubat kepada Allah, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya Allah Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Jadi kenapa manusia ini kita ini kadang-kadang kita berbuat dosa, kadang-kadang berbuat taat kepada Allah. Allah mampu menciptakan kita ini jadi orang saleh seberataan. Jadi orang baik seberataan kada berbuat dosa, Allah mampu. Nya kabar seberataan kada adanya maksiatnya, semua taat beratan Allah mampu. Nah, tapi kenapa Allah menciptakan kita ini berbuat salah, berbuat dosa? Itu artinya supaya nama Allah Al-Ghafur ini berfungsi, ada gunanya. Nama Allah kan Maha Pengampun. Kalau kita baik seberataan, kada ada yang berbuat dosa, otomatis nama Allah Al-Ghafur tidak berfungsi, tidak berguna, tidak bermanfaat. Jadi nama Allah Al-Ghafur ini manfaatnya banyak untuk mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya. Itu nama Allah Al-Ghafur, Al-Azizil Al-Ghafur. Kemudian Al-Muqaddiri Al-Iqtidar, Allah yang mentakdirkan, Allah yang menetapkan satu takdir. Jadi takdir termasuk rukun iman, percaya kepada takdir, qadar baik dan qadar jahat. Termasuk itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya semua yang terjadi di alam ini, baik yang baik ataupun yang buruk, semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah Al-Muqtadir. Al-Musarrifu al-umur, Allah yang memperlakukan perkara-perkara. Jadi perkara-perkara apapun Allah yang mengaturnya. Muqawwiril laili wan nahar, Allah yang membolak-balikan antara siang dan malam. Siang dan malam itu aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan beranggapan kita gara-gara matahari terbit, malam hilang. Gara-gara malam datang menjadi gelap, bukan seperti itu.
Yang terang tuh Allah yang menerangkan, bukan gara-gara matahari jadi terang dunia ini, bukan. Jadi pas begitu datang siang, matahari malam kalah, tidak seperti itu. Jadi Allah yang muqawwirul laili 'alan nahar. Allah yang menciptakan siang, Allah yang menciptakan malam. Allah mampu menerangi dunia ini tanpa matahari, mampu Allah. Walaupun matahari tidak ada, bisa Allah menerangi. Walaupun siang ini dia tidak ada matahari, Allah bisa menerangi siang ini. Tabsiratin najawil uqulubi wal absar, itu sebagai pertanda peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati dan mata hati. Alladzi ayqadha min khalqihi man istafahu wa adkhalahu fi jumlatil akhyar, yang Allah pilih makhluknya daripada orang-orang yang baik-baik. Allah pilih makhluknya daripada orang-orang yang baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih hamba-hambanya yang punya pemikiran, yang mempunyai hati, itu sebagai orang-orang yang baik. Jadi kita alhamdulillah, kita ini dijadikan Allah sebagai orang-orang yang baik insyaallah. Wajtahidu fi maradatihi wa ta'ahubi lidaril qarar, maka bersungguh-sungguh mencari keridaan Allah dan bersungguh-sungguh untuk negeri akhirat nanti. Nah, jadi Imam Nawawi beliau mengatakan bahwasanya kita ini termasuk orang-orang yang terpilih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada saat ini kalau kita ketik di Google sensus jumlah penduduk manusia sekarang ini kira-kira 8 miliar lebih. Nah, 8 miliar ini yang Islam cuma 1 miliar. Yang Islam 1 miliar. Yang 7 miliar itu non muslim. Nah, jadi kita jangan merasa orang Islam paling banyak sudah. Ya, di Indonesia paling banyak, tapi kalau di luar Indonesia kita ini minoritas sebenarnya. Ketik Google berapa jumlah yang hidup saat ini, sekitar 8 miliar. Yang 1 miliar yang muslim, yang 7 miliar itu non muslim. Artinya yang 7 miliar ini alamatnya kada jelas, kembalinya kemana tahu kita. Tidak tahu alamatnya kembalinya kemana yang 7 miliar manusia ini kada jelas. Kita termasuk orang yang 1 miliar, yang muslim 1 miliar. Dan kita 1 miliar pun juga macam-macam warnanya. Ada yang merah, ada yang putih, Islamnya ada yang aliran air, ada aliran listrik, macam-macam alirannya ke sana. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selamat juga, amin. Nah, jadi kita Allah pilih, kita ini termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah sebagai orang-orang yang beruntung, orang Islam, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang luar biasa. Wajtahidu fi maradatihi, maka kita ini bersungguh-sungguh untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala dan bersiap-siap untuk bekal untuk negeri akhirat nanti. Nah, karena kita orang Islam, orang yang beriman kepada Allah, maka yang kita cari adalah keridaan Allah Subhanahu wa taala, kesenangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita cari wa ta'ahubi lidaril qarar, dan yang kita usahakan saat ini supaya tempat kita kembali nanti tempat yang baik. Wajtinabi ma yastayqizuhu min hajri wal an azabin nar, dan kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita mendapat murkanya Allah dan sampai masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wahzaru anfusahum bil jiddi fi ta'atihi wa mulazamati dzikri bil asyi wal ibkar, dan beliau Imam Nawawi menyuruh agar kita ini senantiasa dalam ketaatan kepada Allah dan berzikir kepada Allah siang dan malam. Jadi kitab ini mengandung zikir-zikir siang dan malam. Wa inda taghayyuril ahwali fi ana'il laili wan nahar, dan perubahan-perubahan siang dan malam. Pastanar qulubuhum bi ulumil anwar, maka bercahayalah, bersinarlah hati-hati mereka dengan ilmu-ilmu dan
daripada nur-nur agama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Agama kita mengajarkan bahwasanya di kulli maqamin maqam wa li kulli maqamin rijal. Itu hebatnya agama Islam. Agama Islam ini setiap tempat ada bacaannya. Setiap maqam ada yang mendudukinya. Artinya kalau agama lain kan ada tempat ini bacaannya ini, keadaan ini bacaannya ini. Atau agama kita, agama Islam, dimanapun tempat, bagaimanapun keadaan, itu ada bacaannya yang harus kita baca. Coba kita lihat, semuanya ada bacaannya. Masuk rumah ada yang dibaca, keluar rumah ada yang dibaca. Mau tidur, nah kalau mau tidur nih, kalau kita baca semuaan berjam-jam bacaannya itu hadis Nabi yang mau tidur itu aja benar-benar bacaannya, zikirnya baca apa ajar Nabi, barang siapa membaca bismillah 21 kali ini. Kemudian ya Nabi, hendaklah sebelum tidur kamu menghatamkan Al-Qur'an. Sebelum tidur kamu membaca 33 kali subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Allahu akbarnya 34 kali. Sebelum tidur dianjurkan lagi berwudu. Banyak bacaan, mau tidur aja tuh. Jadi kalau kita baca sampai tuntung kegeringan sudah kita. Nah, itu bacaan umat Islam. Bangun tidur apalagi, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau melepas baju, ada bacaannya, mau masang baju, ada bacaannya. Jadi tidak ada pekerjaan, tidak ada tempat tidak ada bacaannya. Mau hubungan suami istri ada bacaannya. Ini suami istri itu ada bacaannya juga. Kalau agama lain kan nggak ada bacaannya. Mau mendatangi istri, ajar Nabi, apabila kamu ingin mendatangi istrimu, maka bacalah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Hafal Quran luar kepala sudah. Jadi apabila kamu mendatangi istrimu, maka bacalah doanya. Doanya apa? Allahumma jannibni syaitan, ya Allah jauhkanlah aku dari syaitan. Ada istri yang mau didatangi nih, ya Allah jauhkanlah aku dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari aku. Kalau bini salah paham tuh dikatakan bini aku ini syaitan aja gini. Itu kan pahaman seperti artinya seperti itu. Ya Allah jauhkanlah aku dari syaitan. Kalau kita mau mendatangi istri, ya Allah jauhkanlah aku dari syaitan dan jauhkanlah syaitan daripada aku dan anak keturunanku. Nah, itu mau mendatangi istri. Sampai kita berhubungan suami istri pun ada bacaannya juga, tapi bacaannya di dalam hati. Nah, dianjurkan dan Nabi senantiasa berzikir di dalam hati ketika kita berhubungan suami istri. Nah, kemudian selesai hubungan suami istri mau mandi ada bacaannya. Mandi ini namanya mandi itu 1001 macam mandi. Macam-macam mandi itu, mandi hari raya Idul Fitri, Idul Adha, mandi haid, mandi nifas, mandi macam-macam mandi. Mau habis masuk Islam mandi lagi, habis macam-macam mandi. Jadi Islam tuh macam-macam mandi, bacaannya lain-lain lagi. Kalau agama lain pada ada bacaannya mandi ya mandi sudah. Nah, jadi Islam tuh dirikul ya maqamin maqal, tiap-tiap tempat ada bacaannya. Naik gunung ada bacaannya, turun gunung ada zikirnya. Naik pesawat, naik motor, naik mobil, ada bacaannya semuanya. Jadi 24 jam aktivitas kita itu ada bacaan-bacaannya. Tentunya tempat ada bacaannya juga. Kita bertempat di masjid ada bacaannya. Kita bertempat di pasar ada bacaannya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahan wahidan samadan la yamutu abada. Itu bacaan masuk pasar. Apabila kita membaca bacaan di pasar itu, kita masuk pasar kita baca bacaan masuk pasar. Dalam sini ada kita baca bacaan sebelum masuk pasar. Kegiatan yang orang di pasar itu kita ada karena imbasnya. Jadi di pasar kan ada orang bersumpah palsu. Dalam pasar tuh ada orang riba macam-macam tuh. Di pasar tuh ada orang berdusta. Di pasar tuh ada orang macam-macam menggibah macam-macam. Lengkap dari Nabi kalau tempatnya syaitan itu di pasar.
Tapi kalau kita baca bacaan Nabi, maka kita terhindar daripada imbas daripada kejahatan di pasar itu. Nah, zikirlah, minimal bismillah masuk pasar tuh. Nah, itu ada bacaannya, kita bertempat di pasar. Kita di toko ada bacaannya. Kemudian ya di manalah ada tempatnya, di gunung, di hutan ada yang kita baca. Jadi tiap-tiap tempat ada bacaannya, tiap-tiap keadaan ada doa-doanya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Kemudian wasdina bima yastakazuhu min hazri wa azabin nar, dan kita berlindung daripada azab api neraka. Wa akhdhu anfusahum bil jiddi fi ta'atihi wa mulazamatihi dzikrihi bil asyi wal ibkar. Anjuran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian ujar Nabi bersungguh-sungguh ketaatan kepada Allah dan senantiasa berzikir siang dan malam, pagi dan petang. Jadi pagi dan petang. 24 jam itu ada dua aja, 24 jam itu ada dua waktu, pagi dan petang. 24 jam itu ada pagi dan petang. Pagi itu diukur mulai pagi ini mulai apalah? Mulai apa ya pagi itu? Sahur dah, sahur sampai maghrib. Nah, petang itu mulai maghrib sampai sahur itu ukurannya. Makanya zikirkan pagi, asyi wal ibkar, petang. Cuma kita dipecah-pecah lagi, ada pagi, sore, siang, malam. Wa inna taghyir ahwali fi ana'il laili wan nahar fastanarat qulubuhum bi ulumi wal anwar. Nah, orang-orang beriman itu, orang-orang yang berzikir itu hatinya akan terang, akan bahagia. Kemudian ujar sidin ahmadu ablaghal hamdi ala jam'i ni'amihi, dan aku memuji Allah sebagaimana pujian yang sempurna sekalian nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa as'aluhu al-majida min fadlihi wa karamihi, dan aku minta kepada Allah tambahan nikmat karunia dari Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallahil azim al-wahidus samadul azizul hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu wa habibuhu wa khaliluhu abdul makhluqat wa akramas sabiqin wal lahiqin. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala sa'irin nabiyyin wa ali kullin wa sa'iris salihin. Amma ba'du, sudah mukadimah. Amma ba'du, wa qad qala Allah Ta'ala al-azizul hakim. Allah berfirman dalam Al-Quran, fazkuruni azkurkum. Surah Al-Baqarah ayat 152. Surah Al-Baqarah ayat 152. Fazkuruni azkurkum. Ini perintah Allah dalam surah Al-Baqarah. Fazkuruni azkurkum. Berzikirlah kalian wahai hambaku, kata Allah, azkurkum, aku akan berzikir kepada kalian. Ingatlah oleh kalian kepadaku, saya aku ingat kepada kalian. Ini perintah Allah. Manakala kita berzikir kepada Allah, Allah pun akan berzikir kepada kita. Kalau kita mengingat Allah, Allah pun ingat kepada kita. Jadi supaya kita ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan perintah dalam surah Al-Baqarah ini. Fazkuruni azkurukum. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala ingat kepada kita, maka kita pun ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah. Jadi dari dalam kitab ini berzikir itu dalilnya surah Al-Baqarah. Kemudian wa qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'budun, untuk beribadah kepadaku. Ini tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita ini ialah illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Az-Zariyat ayat 56. Buka surah Az-Zariyat 56 berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi kita harus tahu, harus paham maksud Allah mengadakan kita di muka bumi ini, apa tujuannya. Setiap sesuatu itu kan ada progres, ada tujuan.
tujuan kita di muka bumi ini apa? Banyak orang yang tidak tahu. Hidup, makan, minum, guring, itu aja. Kita tujuan hidup itu apa? Ada tahu aja. Pokoknya makan, minum, begawi, ya sudah, guring, istirahat. Nah, tujuan hidup itu apa? Nah, tujuan hidup itu apa? Ada tahu ini ditakoni. Nah, dalilnya ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'budun, beribadah kepada Allah. Jadi Allah menciptakan kita ini bukan tanpa tujuan, bukan tanpa maksud. Maksud Allah kita diciptakan, diadakan di muka bumi ini untuk beribadah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Adapun makan, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk yang di atas bumi ini kecuali tanggungan Allah rezekinya. Jadi kita hidup ini bukan mencari rezeki, bukan mencari makan minum, itu sudah ditanggung oleh Allah. Allah ciptakan kita ini tujuannya untuk mencari keridaan Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita, kawan-kawan kita yang ada tahu tujuan hidup, kita beritahu pelan-pelan tujuan kita hidup ini untuk beribadah kepada Allah. Dan penghuni surga itu hanya dua, jin dan manusia. Jin wal insi, golongan jin dan manusia. Nah, jadi kita termasuk makhluk yang kasar, makhluk manusia. Ada lagi yang kedua, makhluk jin. Jadi penghuni surga, penghuni neraka itu cuma dua, jin dan manusia. Kalau binatang, pohon, hewan itu semuanya nanti akan mati, akan jadi tanah. Di akhirat nanti, di padang mahsyar itu Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan sidang. Dalam hadis itu disebutkan ada kambing yang bertanduk, ada kambing yang tidak bertanduk. Waktu di dunia si kambing yang bertanduk ini menanduk kambing yang tidak bertanduk, tanduknya kan. Nah, di situ. Jadi di akhirat nanti dipanggil oleh Allah, wahai kambing yang bertanduk dan yang tidak bertanduk, sekarang balas. Yang kada bertanduk dikasih tanduk, balas. Ditanduk yang kada bertanduk tadi, nah balasnya. Sudah selesai, kunu turaban ya Allah, jadilah kalian tanah. Sudah selesai jadi tanah dah. Itu sama-sama binatang tuh dibalas oleh Allah. Ayam sama ayam, ayam yang bertaji dan ayam pada bertaji, dan diadu juga. Ayam yang pada bertaji dihantam oleh ayam yang bertaji. Di akhirat dihadirkan lagi itu. Nah, wahai ayam yang bertaji, diberi taji. Pukul yang tidak bertaji, pukul. Yang tukang saung menyutung. Lebih parah lagi. Nah, setelah itu kunu turaban, jadilah tanah. Nah, jadi semua binatang tuh akan dikisah semuanya, sekecil-kecil apapun, semut ke apakah, dibalas oleh Allah nanti, didirikan keadilan Allah itu. Semuanya akan dikisah, akan dibalas di situ, dilihatkan sedetail apapun, sekecil apapun akan diperlihatkan di sana hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kezaliman itu semua akan dikembalikan di situ. Nah, jadi orang kafir waktu itu, orang-orang kafir melihat itu. Nah, wajah orang kafir dalam surah An-Naba itu disebutkan binatang kan, ketemu binatang balas selesai jadi tanah. Anu hewan, burung lain berarti sudah jadi tanah sudah. Jadi orang kafir, wa qala al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Surah An-Naba itu, ya laitani, ya Allah, cakanya seandainya aku nih jadi tanah juga kayak binatang juga. Tapi dia bukan binatang, orang kafir, karena manusia. Nah, kalau manusia kada jadi tanah, manusia jin kada jadi tanah. Kalau binatang kan jadi tanah, kunu turaba jadi tanah. Kalau manusia, orang kafir tadi, orang kafir
Ya wa qala al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia lagi. Aku ingin jadi binatang aja. Jadi aku kalau salah jadi tanah juga. Nah, tapi tidak bisa lagi dikembalikan. Itu akan dikisah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibalas. Kemudian surah Al-Baqarah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa ulima bihadzal min fadli aw afdali halal 'abdi, inilah kelebihan manusia. Jadi kelebihan kita itu dibanding makhluk-makhluk yang lain. Zikruhu li rabbil alamin, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa istighalihi bi azkaril wahida an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin. Waqad sanafa al-ulama radhiyallahu anhum fi al-amal al-yawmi wal lailah. Imam Nawawi, banyak para ulama mengarang kitab tentang zikir-zikir siang dan malam, dan doa-doa, kutuban kasiratan, kitab yang banyak, maklumatan indal arifin. Jadi banyak para ulama yang dahulu itu mengarang kitab-kitab yang lebih tebal, yang lebih banyak, yang lebih luas daripada ini. Nah, walakinnaha mutawilatun bi asanidin takwir fa yatafa anha himamut talibin. Cuma kitab-kitab orang dahulu itu kitabnya panjang, membosankan. Kitab Imam Bukhari, Imam Muslim, Bukhari Muslim itu matan hadisnya sama, cuma riwayat ini an sama, kena matannya sama. Kena ada hadis lagi bunyinya ini, perawinya lain lagi, ini lain lagi. Jadi panjang kitab tuh. Satu halaman ini hadisnya satu aja, cuma ada yang perawi lain lagi, ada riwayat lain lagi, ada sahabat yang lain lagi. Jadi penuh, jadi kitabnya jadi panjang. Kitab Bukhari Muslim tuh, kita baca kitab Bukhari Muslim sama, hadisnya sama, isinya matannya sama, cuma perawinya lain-lain. Itu bikin panjang kitab itu. Nah, tapi itu memang spesialis hadis seperti itu, kadang bisa ditinggal karena jelas itu matan-matan. Kalau kitab ini disini ku ringkas di sini. Nah, walakinnaha mutawilatun fa ta'afa anha talibun wa hamamtu tashhila dzalika 'ala al-raghibin fa syara'tu fi jamil hadzal kitab mukhtasaran muqsidan wa dzakartu taqriban lil muta'allimin wa hudhifa bi asanadin mutawilatin fi madzakartu bi isyaratil mukhtasar bi kaunihi mata'an lil muta'abbidin wa la yasu ila ma'rifati wal asanida al-muttali'in bal yuqarriru in kusira ila lil aqilin. Kita baca mukadimahnya secara cepat aja biar selesai. Kalau dipanjangkan salah waktunya. Wa in kusira ila lil aqilin wal an al-maqsuda bihi ma'rifatul azkar wal amal bih wa idahu mazanniha lil mustashirin wa azkuru insyaallah ta'ala badalan min asanida ma huwa ahamu minha wa mimma yukhila an ghalibihi wa huwa bayanu sahih al-hadis wa husniha wa dha'ifiha wa munkariha. Jadi hadis-hadis ini jasidin ada hadis-hadis hasan, ada hadis-hadis sahih. Nah, ditinggal daripada dhaif-dhaifnya dan hadis-hadis munkar. Fa innahu mimma yaftaqiru ila ma'rifati jami'in nas illa an-nadira minal muhaddisin wa hajahamu yajibu al-i'tina'u bihi wa ma yuhaqqiquhu at-talibu min jumlatil huffaz al-muttaqin wal a'immatil ahzfi al-mu'tamidin wa adamu ilahi insyaallah ta'ala jumlatan minal aqaisi min ilmil hadis wa daqiqil fiqhi wa muhimmatil al-qawaidi wa riyatil an-nufus wal adabi allati tatadakkaru ma'rifatuhu 'ala salikin wa azkuru jami'an ma azkuruhu mutawaddi'an bihasi yashalu bihim 'ala ulumil al-mutafaqqihin. Wa qad rawayna fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu qala man da'a ila hudan kana lahu min ajri mislu ujuri man tabi'ahu wa la yanqusu dzalika min ujurihi syai'an. Jadi Sidin ini mengarang kitab ini, di Sidin aku mengarang kitab Azkar ini sebagaimana dalam hadis kitab Sahih Muslim disebutkan pada riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu. Barang siapa yang mengajak satu kebaikan, bagi orang itu
pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Walayan khusudzalika min ujurihim syai'an, dan tidak kurang dari itu pahala sedikit pun. Jadi si Den mengarang kitab itu tujuannya untuk mengamalkan hadis Muslim ini. Jadi hadis Muslim Nabi bersabda, barang siapa yang mengajak kebaikan, umpamanya kita akan mengajak kebaikan. Kayak malam hari ini pengurus masjid mengadakan taklim kebaikan, artinya itu mendapatkan pahala orang yang menghadirinya. Namanya Mas Ajis inisiatif mengadakan pengajian. Nah, itu pahala kita yang hadir di sini didapatkan oleh Mas Ajis. Nah, tanpa mengurangi pahala kita masing-masing. Kalau pahala ulun diambil kasihkan Mas Ajis tidak seperti itu. Kalau pahala Burhan dikasihkan Mas Ajis bukan seperti itu, bukan. Jadi yang siapa yang mengajak pertama itu akan pahalanya lebih banyak. Artinya yang pahala yang paling banyak bukan ulun di sini, bukan. Yang siapa yang punya ide pertama, punya gagasan pertama, itu yang pahalanya lebih banyak. Bukan yang penceramah, bukan. Penceramahnya antara dua, bisa dapat pahala, bisa ada dapat pahala. Kalau yang penceramahnya kena amplop, Allah Ta'ala itu di amplop sudah dikasih di dunia, kamu dosa lagi minta di akhirat. Nah, itu kan dapat pahala penceramahnya, karena sudah dikasih waktu di dunia. Nah, kalau yang mengajak pertama kan tidak dapat apa-apa pengurus. Nah, bisa dapat nanti di akhirat ya. Nah, gitu. Sama orang berbuat kejahatan seperti itu juga. Namanya orang palikota tanda tangan kan, palikota tanda tangan kafe atau diskotek. Palikotanya mati dah, diskoteknya masih berjugitan orang di sana, dapat namanya amal jariahnya juga dalam kubur. Palikota tanda tangan aja ya. Nah, jadi kayak itu juga kebaikan walaupun sudah mati orangnya banyak. Siapakah? Mati pengurusnya sudah, pengajian tetap lanjut, dan pahalanya tetap amal jariah mengalir. Nah, seperti itu. Jadi dia Imam Nawawi, aku mengarang kitab ini walaupun Sidin sudah mati, dibaca kitab hadisnya pahalanya mengalir kepada Sidin itu. Nah, karena hadis Nabi kan, idza mata ibnu Adam in kata'a amaluhu ila min salasin sadaqatin jariyatin al ilmun yang tapau bihi awaladin salihin yad'ulahu. Apabila mati anak Adam, mata manusia mati nih, maka putus amalnya. Jujur kalau manusia itu mati putus amalnya, kita ada amal lagi, mati bang sudah ada amal lagi, kecuali amal jariah, sumur dah ada, atau bangun sumur, atau menanam pohonnya dimakan burung, buah-buahnya tetap pahalanya, dan yang lain-lain lah, atau bikin masjid. Nah, itu pahalanya mengalir kepada amal jariah lah, atau anak yang mendoakan orang tuanya. Itu termasuk kitab ini. Kitab kita dapat duit di Al-Quran di masjid. Nah, Al-Quran tuh dibaca orang, kita dapat amal jariah juga di alam kubur dena. Nah, panjang lagi mukadimahnya. Itu hadis Imam Muslim, jadi mengamalkan hadis Imam Muslim. Terus waktu suruh hadal kitab oleh hadis kitab al-masrur aidan wa lakum nama azkura bi sahih. Wallahu karim, as'alullah taufik, dan kita minta kepada Allah taufik wal inabah wal inayah wal hidayah was siyanah tiyasir ma'aqtasir min khairat wa dawmi ala anwa'il mukarramat al mujmi' baina ahadits fi dari karamati wa sa'ir al-wujud muslim. Wa hasbiyallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Masya Allah la quwwata illa billah, tawakkaltu ala Allah, i'tasamtu billah, wasta'antu billah, wa watu amri ila Allah, wasta'uda'antu dini wa nafsi wa walidayya wa ikhwani wa ahba'i wa sa'iru man ahsana ilayya min jami'al muslimin wa ajma'u wa jama'an fa'abi alayya wa alaihim min umur al-akhirah wa dunya, fa innahu subhanahu ija istauda'a syai'an hafizahu wa ni'mal hafiz. Itu mukadimahnya. Selanjutnya nanti pasal fi amril ikhlas wa husnul niyat fi jami'il a'mal al-zahirat wal khafiyat.
Sampai di sini mukadimah daripada Imam Nawawi. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat, beriring topik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwar al-ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.